ya, keterikatan dengan alam. Jadi semakin banyak kita berinteraksi dengan alam, termasuk tadi saya sampaikan, ya, usahakanlah sebulan sekali mungkin ya, Bapak Ibu sekalian mengajak anak-anaknya, ya, keluarga, ya, atau siapapun lah gitu kan, untuk pergi ya ke tempat-tempat yang sifatnya bisa kita berinteraksi dengan alam, ya. Ya nggak usah heboh-heboh lah ya, maksudnya ada banyak kok tempat-tempat yang apa namanya kita bisa kaki kita menyentuh tanah, tangan kita terkena sinar matahari ya, atau mungkin ke sawah atau kolam-kolam gitu kan, masya Allah kan, itu salah satu caranya ya. Termasuk juga, jadi kalau di luar daripada itu semua justru malah kita ya apa namanya upayakan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan dalam syariat itu secara waktunya ya, misalkan sholat tepat waktu ya, waktu tidur ya tidur, waktu makan ya makan, seterusnya seperti itu. Baik, itu poin pertama. Lalu poin yang kedua apa? Setelah kita berinteraksi dengan alam ini Bapak-Ibu sekalian, maka makanlah ya, konsumsilah semua yang ada di alam ini secara utuh ya. Maksudnya gimana? Gini loh. Kalau Anda misalkan mengkonsumsi misalkan lah ya apa namanya jus ya, atau jeruk lah. Jeruk yang sudah diperes mungkin, atau di jus yang sudah dikemas, dipabrikasi. Ya, jeruk itu emang ciptaan Allah kita tahu, tapi ketika sudah dikemas, sudah difabrikasi, sudah ditambahkan dengan bahan-bahan yang mempertahankan kelangsungan atau mungkin expire-nya, maka dia sudah bukan lagi bahan-bahan alami yang saya maksud. Jadi keterikatan kita tadi dengan alam tadi secara fisik ya, bersentuhan apa segala macam, matahari, air segala macam. Yang kedua, ini bagaimana tubuh kita ini mendapatkan asupan-asupan dari produk-produk yang Allah ciptakan di alamnya ini secara utuh dan secara tidak tidak banyak mengalami pengolahan. Ya, tidak banyak mengalami pengolahan. Maka subhanallah sekalian, ya, kalau itu benar-benar bisa kita lakukan, maka tubuh kita akan melakukan metabolismenya secara optimal. Ya. Maksudnya, atau mungkin cara sederhananya gimana? Gampang. Ya. Contoh begini, Anda ya misalkan Bapak Ibu yang hidup atau tinggal di daerah Jawa Barat gitu. Misalkan kita tahu Jawa Barat ini kan penuh dengan penuh dengan sayuran ya. Orang Jawa Barat itu suka daun-daunan ya. Daun ini, daun itu segala macam ya. Kecuali daun pintu katanya. Daun pintu emang enggak ya. Masya Allah ya. Makanya orang Jawa Barat ya Masya Allah ya, lembut-lembut ya. Bahasanya itu lembut-lembut gitu. Karena emang suka makan ijo-ijoan. Kan gitu ya, bener ya. Dan ini salah satu hal yang sangat-sangat bagus sebenarnya ya, bagi tubuh kita. Jadi ada kemangi lah, ada timun lah, ada ada seledri lah, ada apa macam-macam kalau kita makan di warung Sunda itu, Masya Allah ya. Semoga Allah berkahi ya negeri kita ini ya, termasuk di daerah-daerah tanah Sunda itu yang penuh dengan sayuran-sayuran tadi. Dan kebiasaan seperti ini yang harusnya kita pertahankan ya. Jadi tidak hanya di tanah Sunda ya, tempat lain pun ya, kita di kan Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang segala macam, kita juga bisa mendapatkan asupan tadi gitu kan. Jadi bukan usahakan, kalau boleh saya bilang tuh ya paksain gitu kan, dalam satu hari itu ada sayur, buah-buahan yang masih utuh, yang masih fresh yang kita makan. Apalagi Anda yang hobinya masak ya, ngulik-ngulik sebentar lah gitu kan, sayuran beraneka macam warna dan rasa tadi, potong-potong kecil gitu kan, masukkan dalam satu mangkok kecil ya, lalu kasih minyak zaitun sedikit, kasih jeruk nipis sedikit, kasih madu sedikit, kasih garam sedikit, semua sedikit, nggak usah banyak-banyak ya. Lalu kasih kacang-kacangan sedikit, mau kacang almond, kacang macam-macam lah, edamame apa macam-macam ya. Itu udah sehatnya luar biasa. Jadi tubuh kita itu mungkin kalau dikirimi atau mungkin diberikan makanan-makanan tadi itu ya Masya Allah ya, dia akan mengucapkan jazakallah khair gitu kan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda gitu kan. Maksudnya mereka berterima kasih kepada kita. Nah tapi kan
orang Jawa Barat, orang Sunda gitu kan ada makanan juga yang nggak sehat. Contohnya apa? Ya cireng, cilok, seblak, gitu. Nah itu ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan. Jadi kita, Anda ya mungkin ya itu harus bertahan dari godaan tadi. Berarti nggak boleh tuh makan cilok, cireng, seblak. Ya siapa yang melarang gitu kan? Cuman kan kita ya kalau mau sehat ya bolehlah makan makanan tadi gitu kan. Tapi itu jangan sering-sering gitu kan. Ya, jangan sering-sering. Ini tiap hari yang dimakan itu terus gimana mau sehat ya? Nggak ada sayur, nggak ada buah-buahan ya. Buah-buahan juga sama ya. Anda bisa makan langsung ya, atau lagi saya yang sering sampaikan itu ya, di saat seperti sekarang ini ya. Kalau saya boleh sarankan kepada Bapak sekalian ya, sayuran dan buah-buahan itu jangan pernah tinggal dalam menu makanan Anda dalam bentuk apapun. Ah dokter, saya sudah makan sayur tadi, sayur nangka di rumah makan Padang. Ah bukan itu yang saya maksud, bukan. Ya. Itu bukan sayur yang saya maksud. Dia udah pakai santan dia. Ya, udah pakai santan pun dipanaskan, bukan itu. Ya. Tapi yang saya maksud di sini adalah ya sayur beneran tadi saya tampakkan tadi. Saya hari ini sudah minum jus, ya orange juice saya beli tadi di toko, di supermarket, minimarket. Nah, itu udah lain cerita. Udah dipakai kemasan, pakai gula juga, pakai pengawet juga. Ya sudahlah, ya nggak banyak faedah yang kita dapatkan di situ. Ya, jadi itu yang pesan saya Bapak Ibu sekalian, bahwa sayuran dan buah-buahan tadi ya, sayuran dan buah-buahan tadi itu subhanallah ya, menjadi salah satu cara kita untuk menjaga imunitas. Kenapa? Karena memang tubuh kita ini setiap hari mengalami ya, ada beberapa hari sekali atau beberapa bulan atau tahun dia mengalami regenerasi sel ya. Tubuh kita itu mengalami regenerasi sel-selnya. Anda bayangkan regenerasi itu kan dia membutuhkan bahan baku dari luar ya, asam amino apa segala macam. Maka bayangkan kalau seandainya itu tidak bahan bakar atau bahan baku tadi itu tidak sesuai, tidak cocok, bahkan justru malah mengacau-ngacau tubuh kita gitu kan. Contoh begini. Fenomena katakanlah gorengan misalkan di zaman sekarang ini kan di mana-mana ada banyak penjual gorengan. Boleh nggak mereka jualan gorengan? Ya boleh saja. Tapi pertanyaannya apa yang terjadi atau apa bedanya dengan orang tua kita zaman dulu yang konsumsi mereka juga seperti itu, cuman beda cerita. Maksudnya gini. Orang tua kita mungkin dulu makan ubi goreng atau singkong goreng. Ada sebagian ubi rebus, singkong rebus. Tapi orang-orang zaman sekarang makannya katakanlah bakwan goreng. Ya, bakwan yang digoreng, katakan segala macam. Pokoknya semua digoreng berbasiskan pada tepung, terigu. Nah, zaman dulu orang tua kita nggak makan kayak begitu. Mereka makannya bahan-bahan yang sifatnya non-gluten, ya kayak tepung, singkong, ya ubi jalar, ya jagung, segala macam kan non-gluten, gitu kan, subhanallah. Apa yang terjadi ya beda lah. Makanya saya bilang tadi, tubuh kita itu ibarat kata dia gini, misalnya lock and key chain tag gitu ya. Ketika ada yang mau diganti terus tiba-tiba bahan baku ini keliru, pasti akan terjadi salah cetak gitu loh. Maka tidak heran di zaman sekarang ini penyakit-penyakit itu muncul ya akibat rusaknya atau terganggunya salah satu sumber imunitas tubuh kita, yang semua itu berawal dari pencernaan atau usus. Ya. Orang-orang barat itu nyebutnya leaky gut. Ya. Leaky gut itu ususnya bocor. Nah, ada sebuah kalimat atau kata-kata dalam bahasa Arab, ini bukan hadis setahu saya. Tapi kata-kata ini cukup baik ya kita pakai, itu al-maidatul baitudah, bahwa perut itu rumah penyakit dan tidak ada wadah yang lebih buruk daripada perut kita, kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu kata Nabi memerintahkan kepada kita semua untuk menjaga perut dengan cara apa? Jangan makan sampai kenyang, karena makan sampai kenyang itu bikin apa? Bikin bodoh, bikin blow on, nggak bisa mikir. Bener loh. Bukan hanya itu, ulama-ulama pun menyebutkan bahwa makan sampai kenyang itu menyebabkan lemahnya
iman. Ngeri kan? Sampai iman pun bisa lemah gara-gara kebanyakan makan. Gitu loh. Maka orang-orang barat itu kan kadang-kadang mereka ada perlombaan makan burger gitu kan. Wah, 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 wah. Nah, ini lomba sesama syaitan, saya bilang. Setan bikin perlombaan. Iya, makan pakai tangan kiri kanan sampai dimasukin terus. Ya, udah gitu nih makan burger pula. Ya, burger. Saya pernah menonton sebuah video dokumenter ya di TV berbayar. Ya, saya nggak sebutkan judulnya apa, tapi itu saya ya Allah ngeri ya. Bagaimana industri makanan itu sekarang itu benar-benar menjadikan kita itu sebagai target untuk repeat ordernya. Orang Indonesia kayak saya ini besar ya. Itu subhanallah ya, lidah kita nih sebagian besar lah ya. Mungkin ada yang enggak. Saya pernah kenal orang yang enggak pernah terkena dengan mie instan lidahnya dari zaman dulu. Itu Masya Allah ya. Ada orang kayak, tapi kita semua nih kan model kayak saya begini kok kuliah gitu kan. Apalagi sudah akhir-akhir bulan gitu kan. Mau judulnya kadang-kadang diet. Saya tuh ingat banget dulu. Waktu masih kuliah gitu kan. Akhir-akhir bulan gitu kan pergi ke tukang bubur ayam depan kos. Ah gitu. Beli bubur ayam? Enggak. Beli kuahnya, Pak. Kuahnya. Terus kuahnya dimakan pakai apa? Kerupuk. Sian banget. Masya Allah. Begitulah perjalanan mahasiswa. Ya. Beli kerupuk berapa? 200 gitu kan. Beli kuah bubur ayam gopek 500. Zaman saya masih bisa. Jadi modal seceng juga bisa tuh udah makan. Kok makannya dikit banget lagi diet. Keren kan? Gayanya begitu. Ya kalau nggak ada duit, nyaman dulu.